Pokoknya saya nggak mau tahu, Pak. Bapak harus pergi dari sini. Bapak ini siapa? Kamu nggak tahu siapa saya? Ya nggak tahu, Bapak di sini Kenalin. siapa? Sini rumah saya. Devan El Mata, mafia tanah. Ya. Saya minta Bapak pergi dari sini sekarang. Saya di sini tinggal 20 tahun. Ah, nggak Masih yang peduli. pergi. Bapak Ini tahu ini sertifikat, ini sertifikat asli saya nih. Asli. Bapak tahu nggak ini apa? Buku. Bener. Bener sih, pinter berarti apa? Kalau di atasnya apa? Palu. Masalahnya kenapa ada lahan terbang di situ? Itu emang tanah saya Ini- dari dulu diterbangin, Mas. Kok bisa terbang? Ya, Sedangkan saya yang punya sertifikatnya nih, Pak. Ini rumah-rumah saya mau tanah saya terbang. Sertifikat dari mana? Ini asli. Saya bikin sertifikat di pasar Pramuka, di BPN. Wah, ini kurang ajar ini. Berarti Saya kamu asli yang ini. penjahat. Ini saya Enggak, asli, saya Bapak tinggal yang di pergi. sini. Pokoknya Bapak yang harus Saya pergi. yang tinggal di sini. Tanah punya saya, ini traktor punya saya, buku punya saya. Ini loh, Pak. Saya ini tinggal di sini 20 tahun. Tapi ini Bapak ini ngaku-ngaku kalau ini Bapak tinggal 20 tahun di sini sama siapa? Saya di sini sama ini. Nih buktinya. Sama dia dong. Iya Allah, kasihan. Tinggal berdua sama sertif doang. Coba lihat sertifikatnya. Bapak lihat. Iya nih Pak. Kenapa namanya nama saya semua ini? Bagaimana ini, Pak? Ternyata Bapak mafianya. Mafianya Bapak. Jadi urusan seperti ini, Tolong diurus, Pak. jangan kita selesaikan dengan teriak-teriak dan otot-ototan. Oh, jangan. Negara bisa mengurus ini semua. Ya, Mas Devan sudah ngaku sebagai mafia tanah. Ya kan? Tadi udah ngaku. Jadi udah pasti ini yang salah. Salah Jadi ya. tolong, Salah Mas jangan Haji, ya. ini tolong dibantu Ya, Mas dibantu, Soleh untuk mendapatkan kembali hak-haknya beliau. Karena ini masa sertifikatnya masa ada stiker-stiker One Piece segala kan yang nggak mungkin. Berarti ini mafia tanahnya Emang ini. suka aja saya Ini sama One siapa, Piece Pak kan. Wamen? Nah ini staf saya yang akan saya membantu. Saya kira Yusuf Mansur, bro. Bener juga, mirip ya. Mirip ya. Mirip juga. Jadi bisa dibantu saya, Pak ya? Bisa, harus dibantu. Siap, saya urus dulu, Dikembalikan hak-hak dari Mas Soleh. Baik, terima Oke? kasih, Bapak. Ya, tapi salaman dulu sama mafia tanahnya. Mas jangan gitu lagi, Bapak Mas. nggak asik punya tanah masih terbang gini. Bang, nama saya gimana makasih, tuh, Pak? Bang, sertifikatnya mau apa? Oke. Ayo, Pak, silakan, Pak. Kita Oke, ngobrol-ngobrol, yuk, Pak. Kita ngobrol. Saya sampai lupa mengarahkan berapa ini tuh. Sini, Pak. Bapak di sini kan katanya. Kan Oke. katanya bagian tolak. Iya. Saya boleh duduk nih sebagai mafia. Ya, duduk, Pak. Jadi kenapa Pak Wamen masalah mafia ini masih saja menghantui? Ya pertama memang karena tanah ini kan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, Mas Henry. Semua pihak pasti punya minat terhadap kepemilikan tanah. Sehingga tanah ini menjadi value yang sangat besar, menjadi perhatian. Kalaupun ada permasalahan, setiap orang pasti ingin mempertahankan haknya masing-masing. Dan disitulah kemudian terjadi tanda kutip pertarungan untuk memperebutkan hak kepemilikan itu. Kok Anda jadi mafia tanah gagah betul sih? Ya, harus Bukannya berwibawa apa dong, gitu. kan. Harus berwibawa ya. Iya. Mafia juga harus menjaga. Nama juga mafia. Tapi ini yang baru pertama kali terjadi saya lihat Mas Henry. Ada mafia Ada ngaku. mafia tanah ngaku dia namanya Mata Mafia Tanah. Pak, Kita tapi harus kan tetap itu ya, jujur. kalau case yang tadi Pak, itu kan bukan hal baru ya. Dia sudah 20 tahun tinggal di situ. Iya. Tapi kemudian ada yang ngaku-ngaku memiliki juga surat yang sama. Itu kenapa bisa begitu, Pak? Makanya disinilah kemudian riwayat kepemilikan tanah ini sangatlah penting. Tentunya kami di Kementerian ATR BPN memiliki BPN di setiap provinsi dan kabupaten kota juga memelihara data pertanahan tersebut. Namun tentunya sebagai pemilik tanah, kita juga berharap agar masyarakat juga dapat menjaga dokumen-dokumen kepemilikan tanahnya. Sehingga apabila ada orang yang berniat mengganggu seperti tadi mafia tanah ingin mencaplok, tidak dengan mudah mereka bisa mencaploknya. Jadi resepnya adalah pertama, kuasai tanah yang kita miliki, rawat dan pelihara dengan baik, pasang patok batasnya, pasang pagar, kasih penanda, dan lain-lain sebagainya. Dan kedua, perkuat dokumen-dokumen kita. Ya itu kan sehingga dia tidak terjadi. dia tinggal loh Pak Wamen di situ. Stay. Jadi maksud saya bukan tanah kosong, dia tinggal di situ. Ya mungkin ada pihak-pihak yang ingin mengklaim kepemilikan tanah dari yang sudah memiliki tersebut sebagai tidak sah. Nah karena kita negara hukum kan juga hak-hak setiap masyarakat untuk menggugat juga harus dijamin. Tapi kalau pemilik itu yang sudah menguasai 20 tahun itu merawat tanahnya dengan baik, memelihara dokumennya, mengecek ke kantor pertanahan, dilihat lagi batas-batasnya, ubah transform dari sertifikat analog sekarang kan sudah sertifikat elektronik. Nah ini juga untuk meminimalisir
hal-hal yang tidak kita inginkan sehingga kejadian tadi tidak dapat terulang kembali. Tapi saya lihat di berita juga Pak ya, ada katanya udah lama ditinggalin kosong, ada yang nempatin tiba-tiba orang. Nah itu termasuk salah satu Curhat ya. mengapa tanah ini harus Pas kita balik, jaga. kok ada orang lain, kayak bukan keluarga saya. Karena kalau orang melihat ada tanah yang tidak termanfaatkan, dilihat seperti tidak terpelihara, ya mungkin ada orang yang berupaya menerobos masuk untuk mengoptimalkan tanah tersebut. Jadi kembali kalau memiliki tanah, harus segera didaftarkan ke negara, disertifikatkan supaya bisa diamankan status Tadi apa Pak? tanahnya. Sertifikat apa tadi namanya? Elektronik. Elektronik. Betul. Itu kalau sertifikatnya masih disekolahin di bank tuh gimana Pak? Nggak ada masalah. Justru setelah disekolahkan di bank, setelah diurus nanti hak tanggungannya di Roya, nanti keluarnya alih media menjadi sertifikat elektronik. Dan keuntungannya sangat banyak Mas Henry. Iya. Karena kita juga dengan sertifikat elektronik ini, kita juga mengcombine-nya dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Nah di aplikasi Sentuh Tanahku itu aplikasi yang bisa di-download oleh seluruh sistem handphone, Android atau iOS. Bisa dilihat di sana. Apakah tanah kita atau tanah orang lain bisa dicek. Jadi sehingga kalau yang tadi terjadi, memeriksa siapa sertifikat yang asli atau palsu, bisa masuk di dalam Itu siapa aplikasi sih Pak? tersebut. Sumbernya tuh yang menciptakan sertifikat palsu tuh siapa? Saya sih Sertifikat palsu. bikin Ya ini di harus kita tanya ke Mas Devan, karena dia yang ngerti. Bikinnya di mana kemarin? Gimana? Pasar Pramuka sih, Pasar Pramuka Surabaya, apa Jakarta, apa Semarang? Jakarta. Jadi mereka sudah punya notanya, lu tinggal tulis saja. Iya. Jadi kita tinggal beli amplop biru, diisi sama mereka. Kayaknya bener ya, kayaknya. Saya juga nggak tahu. tuh? Saya mah cuma main sketsa doang. Gimana? Nggak tahu aslinya gimana. Gimana Pak nih? Gimana? Ya, Yang bener. Komen tuh, tuduhan begitu tuh dicatat. Makanya kenapa, Iya tuh. kenapa kementerian kemudian berusaha untuk menghimbau, mengajak masyarakat bertransformasi dari sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik. Salah satunya adalah dengan sertifikat elektronik ini di print, dicetak dengan kertas yang memang kertas khusus, tidak mudah untuk dipalsukan. Yang kedua, kalau kertas ini pun hilang ataupun terbakar, tidak serta-merta kemudian kepemilikannya bisa berpindah dengan mudah. Berbeda dengan dulu yang sistem analog, berbentuk buku, dipegang oleh orang, nanti bisa diduplikasi dan lain-lain. Dengan sertifikat elektronik ini harapannya adalah kita bisa meminimalisir adanya sengketa atau konflik ke depan. Memang saat ini sedang dihimbau, belum diwajibkan bahwa semua harus bertransformasi, tapi kalau masyarakat ingin melaksanakan alih media dari analog ke elektronik, itu sudah bisa dilakukan di kantor pertanahan. Bayarnya berapa tuh Pak? Tidak ada bayaran, Pak. Kalau untuk alih medianya, dari gitu. sertifikat analog ke Jadi sertifikat gratis saja itu. siap. Paling beli paket data. kali, Pak, ya. Kecuali jika ada pengukuran yang harus dilakukan. Nah di sana ada PNBP. Ini harus maaf nih Pak ya, dikeluarkan. ini maaf Pak. Dan PNBP-nya kecil kok Pas. Kalau di Kementerian ATR BPN itu tidak mahal. Saya seneng loh pas kecil Bapak nyentuh saya. Jadi gimana Pak nih ya, ini mohon maaf nih. Kan kita mau alih fungsi ke elektronik. ya. Berarti kan sertifikat lama kita kan kita serahkan Pak. Betul. Nanti nggak disalahgunakan lagi Pak. Bukan kita mendapatkan yang versi terbaru dan sudah terkonek dengan sistem digital yang ada di handphone misalnya. Jadi kalau Mas Henry sudah mentransformasi ke sertifikat elektronik, setelah itu bisa dicek kepemilikannya di dalam HP bahwa masih ada di sana sertifikat hak milik atas nama Mas Henry, masih ada di sana. Jadi tidak serta-merta dengan menyerahkan yang analog lalu kemudian kepemilikannya Enggak, hilang. tapi itu yang analog kita pegang lagi atau ditinggal di situ Pak? Ditinggal di kantor pertanahan, disimpan sebagai warkah riwayat pertanahan. Bapak nggak aneh ya Pak? Semua yang palsu itu adanya di pasar pramuka. Jangan-jangan sertifikatnya apa tuh Pak? Kayaknya bukan hanya pasar pramuka, kayak banyak juga yang bisa Banyak. mencetak seperti itu. Nanti kita jelasin ya, Ya. setelah Ya. pesan-pesan yang asli ini. Iya. Didukung oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, menyebut pemerintah berkomitmen mempercepat pendaftaran dan sertifikasi tanah ulayat di Papua. Dalam keterangannya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyebut, pendaftaran tanah ulayat adalah bentuk mekanisme perlindungan tanah adat, bukan bentuk pengambil alihan oleh negara. Selain itu, dengan pencatatan yang benar serta penetapan batas wilayah yang jelas,
maka masyarakat adat akan memiliki posisi lebih kuat dalam kemitraan ekonomi, terutama ketika pihak luar ingin memanfaatkan tanah tersebut. Mantap sekali. Wamen. Keren. Gimana rasanya Pak Wamen baca berita? Ya kayaknya lebih susah jadi pembaca berita daripada jadi wamen. Oh, iya. Kayaknya. Iya. Jadi mumutnya lebih susah baca berita. Lebih susah baca berita. Baca pidato juga susah, Pak. Susah juga. Tekanannya ada itu, makanya kalau ada. bisa lolos luar biasa. Takutnya dikutip di Jangan ketawa kamu. viral di medsos. Jadi gimana, Evan? Sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang tadi kan kita udah ngomongin tanah-tanah tuh ya. Itu loh Pak Wamen. Sertifikat Pak. Yang baru viral nih kemarin Iya, nih. kemarin itu kan ada wakil presiden kita tuh Yusuf Iya, Kalla, Pak Yusuf Kalla ngomel tuh, bayangin seorang Yusuf Kalla, Pak. Iya, yang kita takutin kan. Dia kan ya tokoh bangsa gitu. Itu pun terkena itu permainan mafia tanah. Tuh kenapa bisa begitu tuh, Pak? Ya artinya setiap individu di Republik ini sangat rentan terhadap adanya kasus-kasus mafia tanah, termasuk Bapak Wakil Presiden kita. Tapi bagi kementerian kami tentunya semua harus kita layani dan selesaikan dengan baik tanpa harus membeda-bedakan. Dan dalam hal ini memang yang terjadi adalah terkait dengan ya, apa yang dinamakan sebagai tumpang tindih sertifikat. Sehingga untuk penyelesaiannya sudah diatur. Ada aturannya juga Mas Henry di Permen 21 tahun 2020 bagaimana kita menyelesaikan sengketa. Di sana langkah-langkahnya sudah ada dan karena ini juga masuk di ranah pengadilan, tentunya Kementerian ATR BPN juga harus menghargai dan menghormati mekanisme hukum yang dilakukan. Tapi pada prinsipnya Kementerian ATR BPN melalui penyampaian dari Bapak Menteri bahwa seluruh pihak harus dihargai hak-haknya terhadap tanah tersebut. Itu menurut Pak Wamen, si mafia itu emang nggak tahu kalau itu tanahnya Yusuf Kalla, atau memang dia sebenarnya tahu cuma pengen cari gara-gara aja? Ya memang kan asumsi, tapi kalau sudah kita sebut sebagai mafia, ya pasti sudah ada niat jahat di sana. Kalau memang itu adalah kaitannya dengan mafia tanah. Kayaknya pasti kaget sudah sih. mengetahui. Kaget. Loh ternyata punya tokoh bangsa. Waduh, Punya tokoh bangsa. Cuman kembali memang harus sekali lagi lessons learn-nya adalah kita berharap masyarakat juga peduli terhadap tanah-tanah yang dimiliki Mas Henry. Nah itu Jangan. Pak, mafia itu peduli sama tanah-tanah yang dimiliki orang lain, Pak. Bukannya nyari tanah yang lain. Iya, Ya? itu saking peduli. Tapi kami para Gen Z mah nggak usah sibuk mikirin sertifikat tanah. Soalnya beli aja nggak mampu ya. Waduh, jangan pesimis gitu dong Mas Deva. Mahal banget, tolong. Itu harga tanah nggak bisa diturunin dong. Iya betul. Mahal banget. Nggak ada diskon apa dari Menteri ATR BPN. Kalau harga tanah kan mengikuti mekanisme pasar, Oh, Mas bro. Henry. Nanti kalau harga tanah turun itu kalau jadi redenominasi. Nominasi. Nah, itu tanah harganya jadi turun itu. Suruh kuis, Bro. 3-0 hilang ya. Tapi kita sekarang mau lanjut ke kuis nih, Pak Men. kuis. Mau ada kuis juga ini. Ya, kuis, Pak. Iya, biar Pak jangan sampai salah nanya ya, Pak ya. Biasanya ke Metro TV serius nih kok jadi karena ini begini hari segmen ini. take over. Ya ini kuis ditonton Pak Prabowo jadi jangan sampai kalah. Nanti di akhir akan kita kasih nilai ya. Oke, gimana kuisnya tuh Mas Devan? Jadi ini jawab cepat dan simpel aja dan ringan. Ada beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Ya. Nanti Pak Wamen dan Mas Hensat akan menjawab ya. Nah, saya juga. Ikut juga nih. Jawab juga. Saya ditonton Pak Prabowo juga. Yang nilai bukan sendiri dong. Oke. Pertanyaan pertama. Jika ada kesempatan dan ada dukungan dari sejumlah partai, pilih jadi presiden atau wakil presiden? Dan Buset apa deh, alasannya? pertanyaan itu sulit banget ini. Nggak bisa milih jadi nggak bisa milih wakil menteri, nggak bisa ya? Nggak bisa. Hah? Ya udah wakil presiden karena wakil menteri udah gitu. Lah. Biar jawabannya aman aja Mas. Iya. Saya wakil Bapak presiden apa? lah. Wakil presiden juga lah kan nanti ada wakil presiden 1, wakil presiden 2 kali. Kok bisa gitu? Ini nggak ada yang mau jadi presiden. Bro, wakil presiden tuh enak, Bro. Enak ya? Enak. Kenapa enaknya? Karena Kan dia tugasnya menggantikan presiden. Kalau presiden tidak minta untuk digantikan, kita tenang-tenang aja. jadi bisa diem-diem aja ya. Angle-nya bagus juga. Bisa santai aja, diem-diem aja ya. Nggak santai juga, Bro. Nanti kita kena tit lagi. Oke, pertanyaan kedua. Pilih jadi ketum partai
atau jadi Menko Polhukam? Nah, kalau itu gampang. Saya pilih Menko Polkam karena ketum partai saya Agus Harimurti Yudhoyono udah the best. Nah, enak ini pertanyaannya. Sudah tidak bisa didebat ya, udah mantap. Nggak pengen ngegantiin Pak Ahy gitu. Ngeri bro itu. Udah enak gitu jawabannya enak Ya gitu. Gue jadi ketua partai. Breakthrough ini. Ngeri. Itu partai, mantap. Nggak mau jadi wakil ketum aja? Nggak kan tadi kalau jadi ketua partai kelihatannya jalan menuju wakil presiden ada tuh bro. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Bapak kan pernah jadi staf Pak SBY nih. Ya. Kalau disuruh pilih secara bersamaan, pilih nemenin Pak SBY melukis atau anterin istri belanja? Waduh, ini dua-duanya Jagger juga Lagi ini. jalan nih. Tapi kalau menurut saya, karena istri saya juga seneng melihat Pak SBY melukis, lebih baik saya melihat Pak SBY melukis sambil ajak istri. Belanjanya setelah itu. Oh, Nah, jadi udah. tetap. Itu nggak masuk akal bro. Aman Pak itu. SBY melukis lama bro. Pak SBY cepat melukis. Kemarin ikut nyanyi. Tuljai nakal ya kan. Oh enggak, itu beliau lagi melukis di Dieng, saya kebetulan nggak Kerja, ikut. kerja, Nah, kerja. Tampil juga kan kemarin di event musik kan. Tapi Pak Maman masih menjadi manajer klub voli. Masih. Oh masih. masih. Nah Klub ini voli lanjut Lavani. ke pertanyaan selanjutnya nih. Bapak ini kan manajer dari klub voli Lavani. Iya. Kalau disuruh pilih, jadi ketum PBVSI atau jadi ketum PSSI? Oh kalau itu ya jelas ketum PBVSI dong, karena kita sudah memahami dunia pervolian. Ya. Walaupun mohon maaf Pak Imam Sujarwo nggak ada niatan untuk melakukan revolusi. Kalau Mas Ansat pilih mana Mas? PSSI kalau Mas Ensat pasti. PSSI. Oke, ketua Gantian. PSSI lah. Masa bersaing? kita? Bersaing, Nggak pasti seru, harus PSSI. PSSI. Bisa bawa ke Piala Hobinya Dunia nggak sepak tapi? bola. Ya, nanti ya. Mas Ensat ini dulu pemain bola, jadi dia pasti milih sepak bola. Oh, iya, iya. Striker dulu kan. Oh iya, boleh. Tapi takraw ya, tapi Iya, iya. takraw. Kemarin habis kalah kita bro. Aduh, kalahnya di kandang lah, itu nggak apa-apa lah. Oh LFC. Udah cocok ketua PSSI, udah cocok. Terakhir nih, abis game sekarang kita giliran Pak Wamen apa nih? Kata suruh baca prompter aja. Waduh. Apa kira-kira? Namanya juga take over, santai. Iya, iya. Nah, santai kita. Santai. Jadi sekarang giliran Pak Wamen menyampaikan ucapan hari ulang tahun di Metro TV nih Pak. Oke, baik. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-25 untuk Metro TV. Teruslah berkomitmen hadir sebagai media yang memberi inspirasi. Teruslah menjadi ruang inspirasi, tempat semua ide dan semangat kerja bertemu untuk Indonesia yang lebih maju. 25 tahun Metro TV, Journey with Empathy. Terima kasih kehadirannya Pak Ulang tahun Menteri. Metro, mantap. Wah, tapi kita mesti disclaimer dulu bahwa pertanyaan-pertanyaan itu hanya sebuah pertanyaan yang ada dalam skenario. Betul. Jadi ntar kita dituduh kudeta kan repot Pak. Enggak ya. Kita cukup mengkudeta Selamat Pagi Soalnya- Indonesia aja. Iya. Mengkudetain newsroomnya aja. Newsroomnya. Oke. Baik, Terima kasih banyak Mas Ensat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Thank you. Sehat-sehat. Hadir. Titip negara ini Pak Wamen. Bismillah, kita lakukan yang terbaik. Oke. Silakan Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.